Pernah gak sih lo merasa hidup ini seperti dikejar sesuatu yang gak kelihatan? Bangun pagi buru-buru siap-siap, buka HP, balas chat, ngerjain kerjaan, meeting sana-sini, pulang capek, tidur, dan besoknya ngulang lagi. Rasanya kayak ada suara di kepala yang terus mendesak, cepetan, jangan sampai ketinggalan, ayo terus maju. Tapi sebenarnya kita sedang mengejar apa? Kenapa hidup ini terasa seperti perlombaan tanpa garis finish? Kenapa kita gak bisa berhenti sejenak tanpa merasa bersalah? Coba lu tanya ke diri sendiri, apa sih yang sebenarnya lu kejar dalam hidup? Apakah lu mengejar kesuksesan, kekayaan, pengakuan dari orang lain? Atau sebenarnya lu cuma takut tertinggal dibanding orang-orang di sekitar lu? Sejak kecil kita diajarkan untuk selalu buru-buru. Sekolah harus cepat selesai, kuliah harus segera ditempuh, kerja harus segera didapat, nikah harus segera direncanakan. Semua ada patokan waktunya, dan kalau kita melenceng sedikit, kita dianggap gagal. Orang-orang mulai bertanya, kok belum lulus? Kok belum dapat kerja? Kok belum nikah? Seolah-olah ada stopwatch yang terus berdetak, dan kalau kita nggak sesuai jadwal, kita dianggap gagal dalam hidup. Tapi pertanyaannya, gagal menurut standar siapa? Banyak orang merasa kalau mereka nggak mencapai sesuatu di usia tertentu, mereka udah gagal total. Padahal hidup nggak berjalan dengan cara seperti itu. Lihat deh beberapa contoh ini. Vera Wang baru mulai jadi desainer di usia 40 tahun. Colonel Sanders mendirikan KFC setelah umur 60 tahun. Stanley baru bikin Spider-Man di umur 39 tahun. Dan Oprah Winfrey pernah dipecat sebelum akhirnya sukses besar. Mereka nggak terlambat, mereka cuma punya timeline yang berbeda. Tapi karena kita dibesarkan dengan mentalitas lo harus sukses secepat mungkin, banyak orang yang panik kalau mereka merasa tertinggal. Dan ini semakin diperparah dengan era digital. Sekarang kita hidup di dunia yang serba instan. Bangun tidur, buka HP, dalam hitungan detik lo bisa lihat kehidupan orang lain. Temen lo baru beli mobil baru, selebgram yang lo follow lagi liburan ke luar negeri, entrepreneur muda udah punya bisnis miliaran. Otak lo langsung panik, gue ketinggalan jauh banget. Fenomena ini disebut comparison trap, jebakan perbandingan. Kita membandingkan hidup kita yang penuh dengan perjuangan dan tantangan, dengan potongan kehidupan orang lain yang hanya menampilkan sisi terbaik mereka. Padahal yang kita lihat di media sosial itu gak real. Lo lihat seseorang sukses di usia 25 tahun, tapi lo gak tahu perjuangan dan kegagalan mereka sebelumnya. Lu lihat seseorang kaya, tapi lu gak tahu apakah mereka sebenarnya punya utang yang numpuk. Lu lihat seseorang sering traveling, tapi lu gak tahu apakah mereka sebenarnya sedang lari dari masalah hidup mereka sendiri. Kita membandingkan behind the scenes kita dengan highlight reel orang lain, dan itu bikin kita merasa tertinggal dan terus merasa harus buru-buru mengejar sesuatu. Otak kita punya kebiasaan aneh, selalu berpikir kalau kebahagiaan ada di depan. Nanti kalau gue dapet promosi, gue bakal lebih bahagia. Nanti kalau gue bisa beli rumah, hidup gue bakal lebih tenang. Tapi begitu lo dapet promosi, ada target baru. Begitu lo beli rumah, muncul cicilan dan tanggung jawab baru. Begitu satu keinginan terpenuhi, ada keinginan lain yang muncul. Ini yang disebut hedonic treadmill. Lo terus berlari, tapi sebenarnya lo gak kemana-mana. Lo merasa harus mengejar sesuatu, tapi di saat yang sama lo gak pernah benar-benar puas. Kalau lo terus-terusan hidup dalam mode ngejar sesuatu, lo bakal selamanya capek. Dan lo gak akan pernah merasa cukup. Coba tanya ke diri lo sendiri, gue sebenarnya lagi ngejar apa? Uang? Kalau iya berapa banyak yang cukup? Karier? Kalau iya posisi mana yang benar-benar bikin lo puas? Validasi dari orang lain? Kalau iya, kapan lo bakal berhenti mencari pengakuan? Seringkali kita mengejar sesuatu bukan karena kita benar-benar menginginkannya, tapi karena kita diajarin untuk menginginkannya. Masyarakat kasih standar, sosial media kasih gambaran, keluarga kasih ekspektasi. Tapi kalau lo berhenti sejenak dan benar-benar mendengar diri sendiri, mungkin jawabannya beda. Mungkin lo gak perlu jadi orang terkaya, paling sukses, atau paling diakui. Mungkin yang lo butuhkan cuma hidup yang tenang dan lo nikmati dengan sepenuh hati.
Jawabannya bisa, tapi butuh keberanian. Keberanian buat bilang, gua gak harus sama kayak orang lain. Keberanian buat bilang, gua gak harus selalu jadi yang tercepat. Keberanian buat berhenti sejenak, berpikir ulang, dan ngejalanin hidup sesuai ritme lo sendiri. Kalau lo berhenti, lo gak kalah. Justru lo ngasih kesempatan buat diri lo sendiri, buat ngevaluasi apa yang sebenarnya lo butuhin. Coba pikirkan ini, apa yang benar-benar bikin lo bahagia? Apa yang sebenarnya lo nikmati? Dan yang paling penting, apa yang bisa lo lakukan sekarang tanpa harus nunggu nanti? Kalau lo lari sprint, lo bakal ngos-ngosan dalam beberapa detik. Tapi kalau lo lari maraton, lo harus jaga ritme biar gak kehabisan tenaga di tengah jalan. Sama seperti hidup, lo gak harus buru-buru. Lo bisa menikmati prosesnya. Dan yang paling penting, lo bisa berhenti kalau capek. Jangan buang waktu lo buat ngejar sesuatu yang bahkan lo sendiri gak yakin butuh. Nikmati setiap langkahnya. Di akhir video ini, gue pengen lo inget satu hal. Lo yang punya hidup lo sendiri. Bukan orang lain, bukan sosial media, bukan ekspektasi keluarga atau teman. Kalau lo capek, istirahat. Kalau lo merasa ketinggalan, inget, lo gak harus ikut lomba yang lo gak mau. Kalau lo ngerasa hidup lo terlalu buru-buru, inget lo yang pegang kendali. Pada akhirnya bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi soal siapa yang paling bisa menikmati perjalanannya. Kalau lo merasa video ini relate, jangan lupa share ke teman-teman lo yang juga lagi kejar-kejaran sama hidup. Santai aja, lo punya waktu.